Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita bisa dipertemukan di malam 27 Rajab ini di Masjid Atlas yang kita alhamdulillah berikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Sholawat serta salam kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para tabi'in beserta kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah Masjid Atlas, untuk itu kami persilahkan yang terhormat Bapak Ustaz Insinyur Haji Budi Hartono untuk memberikan tausiahnya. Sekali lagi kami dari Masjid Atlas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan semoga kita juga bisa menyimak karena di dalam satu majlis insya Allah ya Pak Ustaz, malaikat akan selalu menaungi kita hadir dan doa-doa yang kita panjatkan pun insya Allah akan didengarkan, bahkan mungkin disampaikan kepada untuk dikabulkan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bahagia sekali bisa bersilaturahim dengan wajah-wajah dan insyaallah mudah-mudahan kita bersamakan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada keindahan yang paling indah di dalam surga kecuali bersama Rasulullah SAW. Ya. Oleh sebab itu kita mengkaji terus sirah nabawiyah mulai dari lahir beliau sampai sekarang. Hari ini malam 27 Rajab beliau ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan yang agung, yaitu Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dengan dia terus mengkaji terus sirah nabawiyah mulai dari Rasul lahir sampai beliau wafat, apa saja perjuangan Nabi, mudah-mudahan dengan itu Pak kita layak sesurga dengan Nabi. Kalau ukur amal mas rasa mah jauh banget. Kita bandingkan sholat kita dengan sholat Nabi, berapa hebat sholat Nabi, berapa hebat sholat kita. Rasulullah pernah kaki beliau bengkak karena sholat satu rakaat beliau baca 5 juz berdiri bengkak kaki Nabi. Sholat tahajud Imam Bawa pernah bengkak kaki. Itu Pak, Namanya asam urat orangnya. Jadi bengkaknya sama, penyebabnya beda. Pengen sesuka sama Nabi sepertinya jauh kan, nggak mungkin kan yang selevelnya yang sekelasnya yang seamalan sama kan gitu kan. Jangankan kita, Abdullah ibnu Mas'ud pernah datang kepada Nabi sambil nangis apa kata beliau? Ya Rasulullah, sekarang jasad saya dekat dengan Anda ya Rasulullah. Saya khawatir di surga, kalaupun saya masuk surga nggak sekelas sama Anda, nggak berjumpa. Saya sedih ya Rasulullah. Bayangan mak sekelas sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud merasa belum layak sekelas sesurga sama Nabi, apalagi wajah-wajah kita begini Pak, jauh Pak. Namun Pak, Nabi Muhammad SAW saking sayangnya sama Abdullah bin Mas'ud dan kepada kita, Nabi ajarkan satu doa sebelum kita masuk Isra Mi'raj ini ya, supaya kita dibersamakan oleh Allah dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Apa doa ini Pak? Doa agar bersama Rasulullah di surga yang tertinggi. Namanya surga paling tinggi, surga Firdaus. Nah kata Nabi, aku ajarkan kau doa wahai Abdullah ibnu Mas'ud, satu doa kalau Anda baca insya Allah Anda akan sesurga bersama saya. Allah, ini Pak lebih harus wajib kalau kata saya harus kita baca tadi supaya amal kita udah ngedongkrak sekelas sama Nabi. Baca itu doa ini.
Apa doa ini? Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Baca di luar. Allahumma, ya Pak. Allah inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil. Ya Allah, ini Pak, sayang kalau nggak dibaca Pak. Yang ngajarin teh Nabi teh pengen ketemu sama kita nih. Kan Nabi teh pernah bersandar di kebun kurma, di pohon kurma. Apa kata Nabi Pak? Ahbabi, saya rindu sama saudara-saudaraku. Rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Terus sahabat ngomong begini Pak, ya Rasulullah, bukankah saya ini saudara Anda? Kata Nabi, Anda teh sahabat saya. Saudaraku itu nanti hamba Allah, umatku yang datang jauh setelah aku meninggal, tapi dia ikut sunnah-sunnah. Itulah yang diridhokan Nabi kita. Nabi khusus ajarkan doa supaya kita bertemu, berjumpa. Baik kita ke Raudhah, kan dekat fisik kita Pak ya, di Raudhah Masjid Nabawi. Sekarang sudah mulai ramai Pak Masjid Nabawi deh Pak. Surah Mi'raj dan lagi Ramadan. Saya baru pulang kemarin, suhu di Madinah sekarang 5 derajat Pak. Dingin. Jadi keluar subuhnya dingin bisa. Nah jadi dekat jasad ke Nabi belum tentu ketemu Nabi. Makanya sering-sering baca doa ini Pak ya. Hafalkan Pak. PR pertama pengajian ini Pak. Hafalkan doa ini. Sayang kalau nggak dihafalkan. Allahumma inni as'aluka iman la yartad. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak goyah lagi, nggak balik kufur lagi. Wa na'iman la yanfad, aku mohon nikmat iman ini jangan sampai sirna ya Allah. Kemudian wa murafaqata Muhammad sallallahu, murafaqah itu Pak, murafaqah itu bersama. Ya Allah, iringkan, bersamakan saya dengan Rasulullah SAW fi jannatil khuldi, afla jannatil, surga yang paling tinggi yang kekal. Minta Mbak ya, supaya kita ya. Kalau udah ketemu Nabi kan nggak mungkin ke neraka, nggak mungkin. Orang kalau sudah masuk surga nggak mungkin salah sipen malaikat Pak, salah ke neraka nggak mungkin. Udah masuk surga ketemu Nabi terus Pak, abadan bahagia. Ya Allah, perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kayak kita salat tadi Isra wal Mi'raj Nabi dengan harapan ya Allah pantaskan saya ya Allah bersama dengan Nabi dan laksanakan apa pesan-pesan Nabi di Isra Mi'raj itu. Siap ya, ini doa satu sudah harus dihafal, apalagi jelang Ramadan harus. Terus kita masuk ke tema kita, Isra wal Mi'raj. Bahwa kalau dalam Quran itu ada satu ayat khusus cerita tentang ini, surat Al-Isra, ayat nomor 1. Mana ini bunyi? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam Quran kalau ada kalimat dibuka dengan subhana atau tabarakallati, mensucikan Allah subhana, itu artinya Allah ingin menceritakan sesuatu yang di luar nalar, nggak masuk akal. Pantas Pak, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, waktu Rasul melaksanakan Isra Mi'raj itu kan terbagi menjadi 3. Ada yang berpaling, bohong memang, sudah mulai cuma gila Muhammad ini kan gitu. Ada juga yang ragu-ragu, iya enggak. Ada lagi yang yakin. Siapa Pak? Abu Bakar. Waktu Abu Bakar diceritakan tadi malam saat Isra kemudian Mi'raj ketemu Allah terus balik lagi dalam satu malam. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang ngomong Muhammad, saya lebih dari itu pun saya percaya. Makanya gelar Abu Bakar itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siddiqnya apa Pak? Membenarkan apa yang dikatakan Nabi. Ternyata bukan hanya kafir Quraisy yang ragu,
hari ini juga ada yang ragu, termasuk ada jemaah di kami, ada yang ngomong begini, Pak Ustaz, nggak mungkin atau coba pakai logika, jarak dari Makkah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa? 1320 kilo, Pak. Naik pesawat mah 2 jam dari Makkah, dari Jeddah ke Aqsa 2 jam. Masa satu malam terus naik ke langit lapis 7 balik lagi? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Nggak agama nggak bisa diotak-otak, Pak. Nggak bisa diakal-akal semua, nggak bisa. Ayo coba, mungkin nggak api teh jadi dingin, Pak? Api bisa jadi dingin? Nggak mungkin, Pak. Nggak masuk akal, mustahil. Tapi kalau Allah yang berkehendak, apa kata Allah? Berfirman dalam surat apa? Apa kata Allah? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api dingin, Ibrahim sampai kedinginan, Pak, padahal dilempar ke api. Coba Bapak coba di rumah nyalain lilin, terus baca doa tadi, ya nar kuni bardan wa salaman. Masukin tangan Bapak, dingin nggak? Insya Allah tutung gitu. Nggak mau, jadi nggak bisa diotak, Pak. Masa iya sih Musa bisa membelah laut dengan tongkat? Kita punya tongkat sakti, sesakti apa, Pak? Sok ketok di Pangandaran deh, Pak. Belahnya kan belah. Nah, sama dengan Isra wal Mi'raj tadi. Kalau masuk otak nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Masih otak, Pak? Oke, begini deh saya bilang. Yang masih ragu-ragu dengan Isra Mi'raj ini, Bapak mau ke Jakarta pagi nanti, besok subuh. Udah siap, mobil udah siap. Pas mau berangkat ke Jakarta, ada semut, Pak, naik ke mobil Bapak. Semut naik ke dalam semut. Berangkatlah Bapak ke Jakarta. PPK sekarang cepetnya ada MDZ nya cepat, Pak. Sejam setengah udah nyampe Jakarta. 2 jam lah. Ada urusan dikit, 2 jam balik lagi. Nyampe lah Bapak di sini duhur. Terus semutnya keluar dari mobil Bapak. Masih di dalam mobil, Pak. Terus ketemu sama temannya semut. Ngobrol, Pak. Baru saja dari Jakarta PP. Apa kata sebut yang lain, Pak? Gila dia sebut. Nggak mungkin, gimana jalan ke Jakarta jam 12 sudah balik lagi. Itu kalau jalan sendiri. Ini mah nembek ke mobil aja lucu. Itu baru manusia, ini Allah. Makanya kalimatnya asro. Asro itu apa, Pak? Memperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan, tidak ada yang mustahil. Allah punya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kun, jalan, jadi. Apa yang susah, Pak, bagi Allah, Pak? Makanya kita, Pak, jangan kalau punya masalahnya jangan gampang putus asa dari bantuan Allah. Tapi nggak mungkin, kata siapa nggak mungkin, Pak? Tidak ada yang tidak mungkin. Minta saja. Ya, kita lihat ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, keraguan kedua, yang jalan Isra Mi'raj ruh atau fisik, atau ruh dengan fisik. Ayo. Berhasil dan Betul, Pak. Jawabannya abdun. Yang namanya abdi, abdun itu ya ruh, ya fisik, sama dengan kita. Ada ruh, ada fisik. Ini apa tuh? Makanya kita Abdullah, kita mah abdi Allah, budaknya Allah. Jadi yang ragu-ragu, itu ruh yang jalan. Kalau ruh yang berjalan tidak akan heboh, Pak. Pakai Quraisy, Pak. Ruh, orang ruh, mimpi. Saya pernah ngimpi, Pak, ke Eropa, ngimpi dalam satu malam balik deh. Saya cerita, tadi malam saya ngimpi nggak akan rame. Tapi kalau jasad dan ruh ini yang masalah. Sehingga bohong Muhammad. Makanya setelah ini Nabi Muhammad SAW apa dijuluki? Majnun. Orang gila itu. Stres. Kenapa? Ditinggal istrinya. Kan istri beliau kan meninggal, Pak. Ini kan hiburan Nabi. Jadi ya program fase Mekah 13 tahun ini fase yang sulit untuk Nabi dakwah. Diboykot, dihina, dibully, Untung ada 2 backup Nabi. Siapa itu? Paman beliau
Abu Thalib. Satu lagi siapa? Istri, saudara kaya, backup. Ada backup fisik, ada backup harta. Khadijah, Sayyidah Khadijah. Meninggal dua-dua, sedih. Makanya disebut amul hazan. Ya. Nah, jadi untuk mematahkan kalimat orang yang mengatakan hanya ruh cukup dengan abdun, abdi itu yang ruh, yang fisik. Kapan berjalannya? Lailan, di waktu malam. Ini isyarat lagi, Pak. Kalau ingin doa kita cepat ijabah sama Allah, lakukan di malam hari, Pak. Nah, itu ya. Tahajud, Pak. Kalau istilah handphone mah nggak banyak yang pakai, jadi si sinyal ini cepat kencang, Pak. Bapak coba nelpon WA-an pakai IG jam 2, pakai internet cepat, Pak. Kenapa? Tidak banyak yang pakai, Pak. Tapi kok sekarang kan lemot ya, melek lemot lah. Nelpon. Tapi kalau jam 2 langsung lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ini dua tempat yang sangat-sangat harus kita upayakan untuk sampai ke sana. La tusaddiqur rihal illa min salati masajid. Jangan Anda memaksakan untuk pergi ke satu masjid kecuali 3 masjid. Masjid apa? Haram, Nabawi, satu lagi Aqsa. Ada yang sudah sampai Aqsa? Belum ya? Saya masuk Aqsa, Pak. Pernah belas Aqsa itu masuk dari Jordan, masuk ke perbatasan di Allenby, perbatasan Israel ke Palestina. Itu Pak yang jaga di perbatasan, Pak, anak-anak muda tentara Israel sombong yang minta ampun, Pak. Mereka bawa senjata pakai rompi. Jadi di sana, Pak, mulai dari office boy, tukang sapu sampai jenderal itu pakai rompi anti peluru. Takut, Pak. Takut mati, takut. Begitu kami masuk ke Masjid Aqsa, ada anak muda di belakangnya, ada sisir, Pak. Sisir nongol gini, Pak, sisir gitu. Takut, Pak. Dilihat. Jadi wajahnya itu wajah nggak ada ketenangan, Pak. Segala takut. Itulah disiksa dengan kata Allah, mereka mah sepertinya bersatu, tapi qulubuhum syatta, hatinya ini ketakutan. Disiksa dengan hati yang takut. Orang Aqsa di sekitar Aqsa, anak-anak muda, Pak, kecil-kecil main bola, Pak. Waktu terdengar berdedakan senjata, dar. Kan kami takut lah sama jemaah dia. Saya nanya ke leader, ke kakor leader, suara apa itu? Apa katanya, Pak? Biasa, Ustaz, itu Yahudi lagi pesta. Jadi suara tembakannya biasa. Terus kata yang main bola, saya tanya, Anda nggak takut kena peluru nyasar? Apa jawabannya, Pak, anak-anak itu, Pak? Ya ambi, wahai paman, setiap peluru ada namanya. Kalau nama saya tidak ada di situ, saya nggak akan mati. Insya Allah, Pak. Saya kaget dengarnya, Pak. Jadi kita mau ketakutan dengan begitu. Kalau tidak ada nama, kan ada namanya. Waktu mati teh ada. Ini belum untuk A, B, A. Kalau namanya nggak ada nanti. Luar biasa. Ya Allah, sampai ya dari sana insya Allah ke Aqsa. Oke. Amin. Insya Allah ya. Insya Allah Maret ada program Aqsa di kami. Insya Allah. Ya. Jadi perjalanannya malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian Barakna haulah, Aqsa diberkahi. Sekarang kalau yang nanya, kalau kita bahas ke sana panjang waktunya ini, kalau ngebahas, ada yang nanya begini, Ustaz bertanah di mana? Palestina deh, kan dibombardir, dihantam, meninggal, mati semua syahid. Itulah berkah meninggal syahid surga. Anak-anak kecil kasat mata mah kasihan, Pak. Tapi ini berkahi Allah dia, Pak, meninggal dia surga. Tapi kita belum tentu, Pak. Kalau belum tentu surga, belum tentu, maka dia pusing di Indonesia deh. Untuk surga entah enggak, kita Allah makanya hafalin doa yang tadian insyaallah. Oke, lanjut nih. Kalau naik pesawat nih, Pak, 1,5 jam dari Haram ke Aqsa. Ya, naik utama 2 bulan. Makanya wajar orang Quraisy ngomong bohong ini Muhammad emangnya 1 malam bisa. Sudah itu kembali ke iman. Ya. Kewajiban kita hanya iman, makanya cukup iman. Jawab, saya Pak, Isra Pak. Ada yang ragu nggak, Pak? Isra, bohong lah nanti. Kalau Bapak tidak yakin, artinya Bapak nggak mungkin sholat. Karena oleh Isra teh
sholat. Nanti kita tanya, kapan terjadi Isra wal Mi'raj? Nah, ini beberapa pendapat lagi Pak. Artinya kalau ada begini, banyak ada yang bilang 10 kenabian, 621. Ini yang terkuat. 27 Rajab ini yang masyhur ya, jumhur ulama 27. Tapi ada juga mengatakan enggak, 12 kenabian. Ada juga yang mengatakan bukan 27 Rajab, 10 Rajab. Kalau misalnya ada perbedaan demikian Mbak, artinya apa? Kita tidak dituntut untuk tahu kapan pas terjadinya Isra Mi'raj. Yang penting ada. Sama dengan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? 27. Bersama 23 kali. 25, 21. Pokoknya di malam itu ada Lailatul Qadar. Yang harus kita yakini bukan kapan terjadinya, tapi apa sih hikmah oleh nanti apa sih? Kan gitu. Jadi jangan ramai karena tanggal lah. Itu mau bid'ah itu apa? Ada bid'ah. Bukan tanggal segitu enggak nyunah. Sudah, jangan ramai masalah begitu. Yang penting Israelnya ada. Dan kita mayoritas jumhur ikut ulama 27 Rajab. Nah ini sebelum Isra Mi'raj, Amul Husni, pemboikotan dari Hasyim, kematian Abu Thalib, tentang dakwah. Dulu Pak, kalau ada yang ganggu Nabi, paman itu datang Pak. Siapa yang ganggu ponakan saya, ya mana itu. Ada pandangan saya. Disegani Pak Abu Thalib itu kafir Quraisy, jagernya Pak. Jadi Rasul itu enak dakwah, meninggal. Walaupun Abu Thalib tidak syahadat Pak ya. Kan Abu Thalib makanya Nabi itu sedih Pak. Lihat paman yang meninggal teh, wahai paman, sok ngomong asyhadu an la ilaha illallah supaya saya teh bisa jadi saksi paman di hari kiamat, saya bisa nolong paman. Dilihat di kanan ada Abu Jahal, kiri Abu Lahab, depan Abu Janda. Nggak ada Abu Janda. Kalau ada Abu Janda di situ kali. Dilihat banyak Abu deh Pak, nggak ngomong Pak, gengsi Pak. Apa kata Abu Lahab? Masa kau kan tinggalkan agama nenek moyang kita? Makanya perlunya sahabatnya begitu Pak. Pengaruhnya sampai ke mati kita teh dipengaruhi sahabat. Coba kalau sahabat yang soleh, sok Abu Thalib syahadat. Jadi kan besti teman-temannya itu kayak begitu, makanya hati-hati pilih sahabat. As-sahibu sahab. Sahabatnya menarik kelakuan kita Pak. Punya sahabat tidak sholat, udah. Punya pemabok sahabat, mabok. Makanya punyalah sahabat yang iman itu bintang 5. Kalau ibarat kata lain, saya pernah analogikan begini Pak, air mineral ini Pak ya, nih saya bawa air mineral barusan. Ini kalau beli di pinggir jalan berapa? Ambil di segini 3.000 Pak, 3.000. Tapi kalau belinya di hotel bintang 5 berapa? Ambil di sini Pak, 15.000. Kok beda? Padahal sama barangnya. Bedanya Pak, lingkungan. Kalau ia berteman dengan emang rokok, harganya 3.000. Kalau berteman dengan bintang 5, 15 naik Pak harganya. Iman kita teh begitu. Kalau iman emper jalan gitu lah ya, nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, ke bawah. Punyalah sahabat-sahabat yang hafiz Quran, punya sahabat yang jadi agama ke bawah gitu. Nah, punya sahabat hafiz, insya Allah ke bawah amayata sa'aluna, amayata sa'aluna, apa ke bawah. Ya, kematian paman beliau, kemudian kematian Khadijah, kemudian peristiwa Taif. Kan Taif itu Nabi Pak, nenek moyang Nabi ternyata orang Taif loh Pak. Makanya Nabi dia mencari suaka gitu ya, mencari pertolongan kemana? Ke Taif. Hijrah pertama Nabi bukan ke Madinah, ke Taif. Makanya saya suka bawa jemaah umrah, ayo kita ke Taif, kita lihat bekas-bekas perjuangan Nabi. Ada kebun anggur di situ yang Nabi SAW dilempar. Jadi nyampe di Taifnya dengan harapan dibantu, disambut, bukan disambut Pak, malah disambut Pak. Berdarah-darah masuk ke kebun anggur, sampai kebun anggur lemparannya berhenti. Bukan kasihan sama Nabi, tapi kasihan sama anggur, bisa rusak anggurnya. Berdarah-darah Nabi. Di situ ada namanya masjid adasnya nolong Nabi, orang Nasrani yang masuk Islam di situ. Banyak perjuangan Nabi sampai Nabi istirahat di satu tempat, bersandar di batu
batu kali yang keras, si batu itu jadi lembut Pak, karena Nabi bersandar pakai siku beliau. Jadi ada namanya Masjid Ku. Masjid Ku di situ ada batu Pak, batu yang keras yang membentuk siku Nabi. Karena Nabi itu bersandar di situ sampai sekarang ada. Nah, di atas Masjid Ku ini ada batu besar, sampai sekarang batunya masih ada. Batu besar Pak. Kafir Quraisy ingin menggelindingkan batu karena tahu Rasulnya istirahat di situ. Mau dijatuhkan batu menggelinding dengan harapan apa? Karena kepala Nabi. Tapi Bu Jibril Pak diganjel dengan batu kecil sampai sekarang nggak bergerak. Ada batunya di Taif. Ya Allah, kalau ke Taif Pak sudah merinding Pak, dia nggak jatuh Pak. Batu besar tinggal ngelinding. Ada ganjelan batu kecil. Nggak bergerak sampai sekarang. Itulah Allah Taala. Ya, makanya pernah ragu dengan kekuatan Allah. Ya, oke. Abu Thalib sebelum meninggal nggak sempat bersyahadat, makanya kata Allah, Anda nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang mencintai, walaupun itu kerabat Anda, nggak bisa. Hidayah milik Allah. Mungkin hidayahnya mahal lah, duduk begini ngaji penuh nggak sembarang dikasih. Ya, lanjut gitu ya. Detik-detik jelang Isra. Jadi tidak ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra itu apa? Perjalanan. Kalau Mi'raj naik ke langit. Kita lihat Isra-nya dulu. Detik-detik jelang Isra, Rasulullah SAW itu di rumah Ummu Hani binti Abu Thalib. Ya, anaknya Abu Thalib. Ya, kemudian Jibril datang ke rumah, kemudian membawa Nabi SAW ke Ka'bah. Terus dibelah dada Nabi. Terus dicuci dengan air Zam-Zam. Kan Nabi dibelah dadanya 2 kali Pak. Pertama waktu kecil, ya waktu diasui di susunya Halimah Sa'diyah dibelah. Yang kedua mau Isra Mi'raj. Ada satu lagi riwayat 3 kali di umur 40 sebelum menerima wahyu dibelah juga. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3 kali. Nah, sebelum Isra itu dibelah, kemudian dicuci dengan Zam-Zam, dijahit lagi. Nggak masuk akal, bohong ya. Dongeng. Ya kalau makanya Pak, kita mah punya rukun iman. Iman itu apa sih? Yakin. Walaupun kita nggak melihat, yakin. Kan ada rukun imannya. Iman kepada surga dan neraka kan ada. Hari kiamat Bapak yakin? Harus yakin Pak. Bohong lah. Ada kiamat mah dongeng. Ada yang ngomong begitu? Ada. Pikiran itu begitu. Pernah dengar? Sedih banget. Mana aja. Akhirat mah dongeng, bohong. Dan manusia punya wataknya begitu Pak, dia tidak akan percaya kalau tidak, kan mata kita begitu Pak. Ya, manusia banyak yang itu, dia tidak akan percaya sebelum melihat dulu masa COVID. Tahu COVID? Bohong Pak, nggak ada COVID nih. Begitu dia kena, ya Allah Ustaz, ada COVID di dunia, saya udah kena. Itulah manusia Pak, ngeyel manusia Pak. Ya, ngebantah terus, jadalah. Ya, kita harus yakin, percaya apa yang dijelaskan oleh Nabi di hadis yang sahih. Oke. Kemudian dalam keadaan sadar tapi tidak merasakan sakit. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu keluar dari masjidnya diberikan 2 minuman, kan gitu ya. Segelas susu, segelas lagi Muhammad. Pilih mana Muhammad? Nabi SAW memilih pilihan benar Muhammad. Coba kebayang kalau Nabi pilih Omar, kebayang kemana? Bang Nabi milih susu aja kayak begini, mabok itu ya Allah, apa lagi? Artinya Nabi memilih sesuatu yang bersih, itu sudah dibersihkan. Nah, lokasi yang dipilih oleh Allah itu Al-Qudus, Rihlah dengan ada yang mengatakan buruknya asal kata dari barku itu kilat. Makanya namanya buruk, secepat kilat. Jalannya sepuluh alam seperti yang tadi bilang. Ya, kemudian di Aqsa diikat buruk itu masuk ke masjid, kemudian mengimami para nabi desa. Soalnya, ya kita percepat berkumpul para nabi. Rasulullah ini sholat, selesai sholat, Nabi di luar Jibril menawarkan gelas, sedia wadah, 1 gelas arak, 1 gelas
susu, kemudian memilih susu, apa kata Nabi, engkau memilih sesuatu yang fitrah. Nah, mulailah berjalan dengan buruk. Ternyata di perjalanan sebelum naik ke Mi'raj ke langit, ya Pak ya, Nabi di perjalanan diperlihatkan orang-orang yang disiksa di neraka. Jadi perjalanan Nabi itu Pak, sebelum sampai ke Allah diperlihatkan di perjalanan surga dan neraka. Nah, ternyata ada 5 siksaan yang melihat orang-orang di neraka teh waktu Nabi menoleh ke samping. Makanya Pak, ketika Isra itu Pak, Nabi dilihatkan isi neraka teh kebanyakan perempuan. Ibu-ibu nggak ada ya? Ini penting nih buat ibu-ibu ini. Ternyata isi neraka teh yang banyak teh perempuan. Waktu Nabi tanya, ya Jibril kok paling banyak perempuan sih? Apa jawab Jibril? Karena dia tidak pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bukan. Ya Allah mah syukur rajin, ibu-ibu mah ngaji rajin Bang. Taklim deh isinya ibu-ibu, semua majelis taklim banget bersyukur, soleh ibu-ibu mah. Hanya dia nggak bersyukur kepada suaminya. Apa tanda istri nggak bersyukur ke suami? Suami itu sudah baik sama istri dari mulai nikah sampai sekarang baik. Sekali saja suami buat kesalahan, apa kata istri? Apa ada yang pernah baik sama saya? Salah dikit suami diungkit terus. Ini bahaya. Ya, saya sering sampaikan ke ibu-ibu dari hadis ini. Ibu, kalau suami teh salah sudah maafkan, dan perempuan kan ahli sejarah kan. Perempuan mah ahli sejarah. Ingat Pak, kita salah hari ini 10 tahun lagi kita ingat Pak. Dulu teh pernah begini dunia itu yang membuat manusia perempuan banyak diperlukan. Ternyata nanti ditampakkan siksa neraka ada orang yang mencakar-cakar muka sendiri, kukunya dari tembaga. Nabi nanya ya Jibril, ini kenapa ini orang kok kukunya dari tembaga mencakar? Ternyata mereka orang yang suka ngomongin aib, ghibah, ngomongin keburukan orang. Hati-hati Pak, jangan gampang membuka aib. Buka aib di belakang, tahu nggak sekarang ya apa jadi ya Allah, tahu juga itu siap-siap kuku Anda ditunggu, cakap muka sendiri. Yang kedua, orang yang kepalanya pecah utuh kembali, dihantam lagi pakai batu ya, ngelinding batu pecah dijadikan lagi. Siapa ini? Orang-orang yang berat sholat, berat sujud itu berat, nggak mau sholat. Terus yang ketiga, ada orang yang makan daging busuk. Ya, jadi ada dua hidangan, di sebelahnya daging busuk, sebelahnya daging empuk segar. Dia dari yang busuk Pak. Kata Rasulullah, dan Jibril, ini apa ini siksaan? Ini orang yang sudah dikasih yang halal, pengen yang haram. Sudah dikasih istri yang cantik, gelis, soleh, milih yang begitu. Padahal yang halal itu sudah ada, ya deh istri Anda cocok nikmati, milih yang lain. Nah, suami-suami begini mah bakal makan daging busuk, bangke. Udah ada yang halal, yang bersih, dia pilih yang begitu. Jadi ya para suami ya, sudah cukupkan dengan yang ada. Jangan larang lirik, jangan banding-banding. Nambahin Anda, betul, banding nambah halal daripada Anda suruh sumputan begini aneh. Kalau nambah yang gentle nambah. Boleh nggak Pak? Lebih dari 1? Boleh. Asal adil dan kuat. Kuat apa? Ya fisiknya kuat. Pesak. Fisiknya kuat, pesak Kak. Ya Allah, udah hidup sendiri, udah Senin Kemis makan pengen poligami, udah satu aja dulu. Ya. Nah ini bab gawat nih kalau terusin nanya. Bisa panjang. Terus yang keempat, ada orang yang berenang di sungai darah. Siapa nih? Orang-orang yang makan riba, hati-hati. Ya, riba kan dosanya besar kecil, sangat besar Pak. Masuk dalam doa kabair. 1 rupiah riba masuk dalam perut sama dengan berzina dengan ibu kandung. Dosanya hati Bapak kita. Terus yang kelima, ada orang yang minum kayu bakar, ditambah terus, udah nggak kuat Pak, ditambah terus malaikatnya sampai dia ambruk, tambah lagi, hantem. Siapa ini ya Jibril? Inilah orang-orang yang rakus kekuasaan, pemimpin-pemimpin yang ngebohong rakyatnya. Ini kena ya begini nih, yang haus segala
Jadi satu orang menteri itu membawahi beberapa bidang gitu loh. Oh, segala usahanya keluarga dan semua. Hati-hati ini karena nanti soft people. Makanya Pak, dusta ini dosa sangat besar, bohong. Ya kan nanti buktinya apa? Bohong dosa besar Pak, diulang oleh Allah dalam surat Mursalat itu 10 kali kalimat yang sama. Apa bunyinya? Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Neraka wail untuk orang yang suka bohong. Apalagi pemimpin yang bohong. Mudah-mudahan pemimpin kita diberikan pemimpin yang jujur. Ya, pusing kita melihat sekarang pemimpin deh. Dear Pak, sekarang Pak, doakan sajalah ya Allah beri yang jujur. Ini kalau nggak jujur Bapak, dengan kemarin saya pertanyaan ijazahnya masuk asli Ustaz mah. Saya bilang ya kalau asli mah dituduhkan atau Pak. Iya, adalah nggak usah ngebahas ijazah, iyalah Israel. Artinya siksa-siksa begini Pak pasti akan ada nanti siapa pemimpin-pemimpinnya. Ada tuh. Ya. Oke, sekarang kita masuk mulai ke mi'rajnya. Jadi Isra pada maghrib, mi'rajnya pada isya. Ya, kan pasti malam nih. Kita berangkat mulai naik ke langit Muhammad SAW dibarengi oleh Jibril dan Buraq. Buraqnya seperti apa sih? Wallahu a'lam. Ada yang menggambarkan bersayap berdua seperti kuda. Ya wallahu a'lam. Yang penting kita harus yakini beliau dikendarai dengan barok. Barok itu kilat, secepat kilat. Wallahu a'lam secepat apa Pak? Nah, ketika sampai ternyata langit ini berlapis-lapis Pak. Sab'a samawat. Sering kita lihat unggulannya Sab'a samawat. Ada 7 lapis langit. Bumi juga 7 lapis ke bawah. Jadi ada satu hadis Pak, orang yang suka nyerobot tanah, ya, jangankan 1 hektar, sejengkal Pak. Jadi biasanya berwaris sudah bagian warisnya sendiri ngomong serobot, misalnya itu. Yang nyerobot 1 jengkal nanti siksa di neraka, ditembuskan 1 jengkal ini 7 lapis bumi. Dikalungkan oleh Allah. Siapa itu orang yang suka nyerobot tanah? Makanya entah masih berlaku tidak untuk aturan pemerintah nih 2 tahun tidak dikelola itu diambil itu pemerintah tanah ngawur gitu, terus menerobos tanah orang dosa besar. Ya, naiklah Nabi Muhammad SAW ke langit 1, 3. Di langit 1 ketemu dengan siapa? Abul Bashar. Abul Bashar itu bapaknya manusia. Siapa itu Pak? Nabi Adam. Nabi Adam itu julukannya Abul Bashar, bapaknya para manusia. Terus langit kedua, ketiga ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, terus sampai Nabi Ibrahim, sampailah di Sidratul Muntaha. Jibril tidak punya keberanian dan kemampuan untuk langsung naik ke Sidratul Muntaha. Kata Jibril, sudah cukup sampai sini Muhammad, saya nemenin Anda. Kata Nabi, bareng dong ikut kita sama-sama melihat Allah. Saya tidak diperbolehkan sama Allah untuk naik ke sana. Jadi saking agungnya Rasul Pak, sampai diundang sampai bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Makanya dalam surah An-Najm kan ada banyak inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Surat An-Najm surat 53 itu. Jadi Nabi itu saking mulianya Nabi sampai diundang. Jadi kalau orang diundang ke tempat yang mulia pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan kan gitu. Nah, sampai takut Nabi ketika menghadap kepada Allah. Nabi mengucapkan apa Pak ketika berjumpa dengan Allah? Apa pujian Nabi ke Allah yang kita abadikan dalam sholat kita? Sampai-sampai dalam satu riwayat disebutkan, kenapa kok doa ini dibaca ketika tahiyat? Karena posisi Nabi ketika berjumpa dengan Allah dalam posisi tasyahud. At-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatullah. Segala puji dan keberkahan milik Engkau ya Allah. Nabi saking bingungnya, saking takutnya sendiri Pak, nggak ada Jibril, nggak ada Buraq.
Kemudian Allah menjawab dalam ayat kita kan Allah membalas Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa surat ini? Assalamualaikum ayyuhan nabi, selamat atas Muhammad, engkau pasti selamat Muhammad. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah akan aku berikan kepada engkau. Ternyata Nabi setelah mendapat ucapan salam dan Allah menyampaikan engkau pasti selamat wahai Nabi. Nabi teh ingat umatnya, nggak langsung tinggi hati. Wah, Tuhan ini berarti istimewakan saya anak emas itu. Nggak jumawa, nggak mentang-mentang disayang bos gitu loh Pak. Wah, jadi saya jadinya Nabi mah orangnya tawadu Pak. Nabi Pak. Kalau kita lihat sifat-sifat Nabi Pak, nangis kita Pak. Nabi itu Pak, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Surat apa itu? At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 128 Pak. Rasul itu Pak, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Nabi dia sangat peduli dengan orang-orang muslim, dengan umatnya, dia sangat sayang. Gak mau selamatnya sendiri, gak mau mentang-mentang dipuji sama Allah, menjadi tinggi hati, menganggap yang lain dia rendah. Udah gak usah dengerin yang lain, yang penting saya. Itu bukan sikap Nabi Pak. Nabi itu sangat empati, sangat pengen semua teh sama di hadapan sama Pak. Kita Pak di hadapan Allah tidak ada jenderal, tidak ada kopral Pak. Jadi kalau sudah berihram di Bir Ali, saya suka ke jemaah di bis, punten bapak yang punya pangkat. Dulu pernah ikut semester bintang 2 Pak, Pangkostrat Makassar. Jadi tiap motornya Pak, kostrat. Nabi masuk ke haram, apa kata bintang 2 itu Ustaz, sekarang tidak ada jenderal di sini, Ustaz yang mimpin. Keren Pak. Jadi beliau sadar kalau pangkat itu di hadapan Allah sama Pak. Makanya jangan pernah merasa titipan atau malah masa dititipin kok. Wah, baru nggak lama Pak, pensiun Pak, pensiun habis kok. Dulu masuk di payungan, pensiun dari mayungan. Itu suka karena penyakit yang begitu-begitu yang banyak, yang suka pengen merasa di nomor 1 Pak. Itu kalau pensiun itu kena post power syndrome. Ya, biasa dilayani biasa aja lah. Rasulullah tawadu, Bapak tahu tawadu? Tawadu Bapak, tawadu deh tara bawa duit, betul. Jadi mana tawadu deh tara bawa duit. Jadi kayak orang nggak punya duit tapi sekali sedekah Pak, jegel sedekah 5 juta. Ada orang begitu Pak, banyak Pak. Jadi tampilannya kayak nggak punya duit Pak, biasanya Pak Ucu, biasa sekali sedekah ya 10 jutanya buat masjid. Ada saya umrohkan yang buat di sini yang jegel umroh, tapi hidupnya biasa. Ada yang jadi orang yang tawadu. Tawadu itu arti lainnya apa Pak? Melihat orang lain tidak lebih baik dari saya. Itu tawadu Pak. Saya umur 50 Pak, 52 saya Pak. Dia taruh haji. Oh ini senior, berarti pahalanya lebih banyak dari saya. Lihat yang mudaan, dia dosanya lebih dikit. Saya mah banyakkan saya dosa. Itu tawadu Pak. Jadi melihat orangnya tidak lebih hebat, lebih baik dari saya. Itu tawadu. Jangan dibalik gitu. Kalau nggak ada saya mah ini nggak jalan Pak. Mana itu mah ucapan yang saya paling punten banyak di masjid saya di kan betul di Kabupaten Medan, masjid kabupaten mah besar. Dan juga saya jamahi DKM di sana. Saya selalu kumpulin pengurus-pengurus, jangan sampai keluar dari kalimat Anda kita ini masjid makmur gara-gara kita nih. Ya, jangan sampai keluar. Ini kalau bukan saya Pak nggak akan. Ini kalau bukan itu mah kata-kata yang sombong. Ya kalau nggak ada jemaah mah nggak jalan ya masjid kan gitu. Jadi ayolah sama-sama jangan sampai kita merasa menonjolkan diri. Udah jelek itu Pak. Segala sesuatu yang menonjolkan diri itu kan jelek Pak. Ya. Bapak tahu penyakit ambeien? Itu kan karena dia menonjolkan diri Pak. Kan dia operasi. Jadi segala sesuatu yang menonjol itu jelek Pak. Ambeien operasi.
adalah maka kata Nabi SAW itu dipuji sama Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi, wahai nabi, kau salam, selamat, rahmat, berkah Tuhan. Nabi langsung ingat ke kita, Pak, ya Allah jangan saya sendiri dong yang selamat kalau gitu ya. Terus Nabi mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selamatkan juga hamba-hamba yang soleh yang lainnya. Jadi kita sudah kena doa-doa orang soleh, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, berikan keselamatan mereka semuanya. Kemudian para malaikat penduduk langit langsung bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Salatnya ternyata begitu, Pak. Kita menapaktilasi, gitu ya. Kita mengikuti perjuangan Nabi ketika sampai ke Sidratul Muntaha disambut sama Allah. Makanya as-salatu mi'rajul mu'min. Salat mi'rajnya kita, mi'raj. Sampai kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbi fa huwa sajid fa'siru du'a. Jarak Anda paling dekat kepada Rabb Anda itu ketika Anda sujud, perbanyak doa di situ. Jadi bapak-bapak kalau sholat sendiri Pak ya, sujudnya lamaan Pak. Minta doa yang tadi itu supaya bersama dengan Rasul. Allahumma inni as'aluka imanan la yartab wa na'iman la yartab wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khuldi ya Allah. Pantaskan saya bersama dengan Rasul. Kalau ukur amal nggak pantas ya Allah, tapi kita ingin berjumpa dengan Rasul. Minta. Tapi kalau sholat jemaah jangan lama-lama. Standar tadi kan, standar. Bahwa jadi imam teh lama deh. Allah, kasihan aku Pak. Mesti ada yang encok, nggak canggih, nggak bisa lama-lama. Kalau imam mas standar. Jadi mas sholat sendiri, tahajud, sing panjang 1 rakaat Yasin. Yasin. Allah Akbar. Yasin lah. Nggak itu namanya. Kawak itu namanya ke malaikat ya. Oh iya mah. Nah, 1 ayat. Kalau sendirian panjang. Nabi SAW apa kata Nabi? Afdalus sholat atul kunut. Sholat yang paling afdal mah yang paling lama berdiri. Kalau sunnah Pak, lama. Tarawih. Di sini sholat. Ada pertanyaan begini Pak. Ustaz, di sholatnya berapa rakaat? Yang paling afdalnya 11 atau 23 misalnya. Sebenarnya pertanyaannya bukan begitu Pak. Yang paling afdal mah setengah jam atau 1 jam Pak. Harusnya begitu. Udah nggak ada yang nanya begitu Pak. Di sini 11 atau 23 Pak. Sini mah 23 Pak. Bisa mah 11. Tapi sok beresan 23 dulu berapa. Jadi yang paling cepatnya favorit ke sana Pak. Padahal kata Nabi, sholat yang paling afdal itu kunut, paling lama berdiri. Nah setelah disambut oleh Allah, lihat ya, kalau kita lihat mulai dari perjalanan Nabi, mulai dari dibelah dada, dicuci dengan zam-zam, dinaikkan ke langit untuk bertemu dengan Allah. Menerima perintah apa? Sholat. Artinya apa? Kalau sholat pengen benar-benar diterima khusyuk menghadap Allah, bersihkan hati kita dulu. Hati Pak. Kalau hati berpenyakit apa? Sholat nggak diterima Pak. Nggak diterima. Sholat dari orang yang sombong. Sombong itu kan kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man dakhala fi qalbi minal darati minal kibr. Tidak akan masuk surga orang meninggal di hatinya ada sedikit zarah sombong, sombongan, sombongan merasa lebih baik. Pak di sini mah nggak ada yang soleh kecuali nggak ada yang paling soleh Pak. Soleh Apa soleh nggak? Cuma soleh kok. Soleh dari kecil berapa? Dari lahir soleh, kita kan nggak soleh dari kecil Pak. Pak soleh dari bayi sampai meninggal soleh. Amin. Ya, udahlah bersih hati dulu lah, bersih hati kita. Yang paling Pak, yang paling diserang setan itu wasli sufi sudurinas. Kenapa? Setan tahu betul kalau orang sholat hati yang kotor itu nggak akan diterima sama Allah. Kotor hati Pak, makanya setan paling demen untuk menyesatkan hati manusia supaya pertama sombong. Kalau selamat dari sombong, ujub. Tahu ujub? Ujub itu beda sombong dengan ujub apa Pak? Kalau sombong dia perlu orang lain. Misal dia saum Senin Kemis, melihat orang kan saum, nggak kayak saya, nggak ada yang soleh sih, ini Pak soleh yang soleh. Saya mah saum nggak ada yang sombong dengan amalnya Pak. Tapi kalau ujub,
Dia nggak perlu orang lain berbunga-bunga sendiri, Pak. Dia tahajud. Beres tahajud, hebat saya bisa tahajud dari jam 2. Yang berbunga-bunga sendiri, memuji diri sendiri, katanya ujub. Teman ujub apa? Riya. Temannya riya, sum'ah. Larinya ke sana, Pak. Riya teh apa sih? Riya teh pengen dilihat, ro'a. Kalau sum'ah itu dari sam'an, pengen didengar, semua amalannya pengen dipublikasi, Pak. Bahaya nih. Kalau riya pengen dilihat, ya, pengen orang teh tahu semua, Pak, dilihat. Dia bangun tahajud jam 3, bukan sholat lagi, dipoto sejadahnya, Pak. Ganti status. OTW tahajud. OTW tahajud. Jangan ganggu saya lagi tahajud. Saum Senin Kamis sudah mau maghrib, menunggu detik-detik berbuka, dipoto bala-bala, menu berbuka hari. Udahlah, jangan begitu-gitu, Pak. Kalau orang tahu nggak apa-apa, nggak usah ditanya, Pak, hari ini saum mau panggilan, sudah kumpang. Kalau semua pengen didengar, nggak ada yang nanya. Masuk ke masjid subuh, Kamis subuh, pas masuk ke jansen, ada yang saum tak ini? Nggak ada, saya saum kan, Pak. Nggak ada yang nanya, Pak. Udah diam. Kalau ada yang nanya, ngomong, oke. Ini bahaya, menghancurkan amalnya iblisnya dengan begitu hati. Makanya Nabi dicuci dulu hati, baru bisa menghadap Allah, menerima perintah sholat. Ya Allah. Nah, dari pulang Nabi ada yang nggak percaya. Yang percaya 100% siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Lahab nggak cocok, Pak, bohong ini, Pak, cerita Nabi mah. Ya, jadi banyak yang meragukan kerasulan kenabian Muhammad SAW setelah Isra Mi'raj ini. Dan wajar, ya. Tapi Nabi SAW mengemban, membawa kabar gembira dengan apa? Dengan diberikan oleh-oleh setelah Isra Mi'raj. Apa dia oleh-olehnya ini, Pak? 3, Pak. Isra Mi'raj ini oleh-oleh 3, Pak. Bukan hanya sholat loh ternyata. Yang pertama tentu sholat. Kita pernah dengarnya pertama berapa waktu, Pak? 50 waktu, kan? 50 waktu sholat hambamu, umatmu yang muslim. Oke, kata Nabi. Begitu Nabi ketemu Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Gak sanggup umatmu Muhammad, sok minta korbannya. Saya kebayang, Pak, kalau memang deal 50 waktu, Pak. Ya Allah, 10 menit pisan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 menit, Allahu Akbar, Allah. Aduh, kasihan muadzin mah, gajinya gede muadzinnya. Kebayang, kok 50 akhirnya 5 aja masih banyak yang kayak begini. Akhirnya singkat cerita dapatlah 5. Nah, setelah 5 ini dapat, ternyata dapat 2 bonus lagi. Apa ya? Khawatimu suratul Baqarah. Akhir surat Baqarah ini hadiah yang Nabi SAW bahagia sekali, Pak. Untuk umatku dapat hadiah akhir surat Baqarah. Apa bunyi, Pak? Ada kalimat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kan itu. Kan ada begitu. Artinya apa, Pak? Ya Allah, jangan kau hukum saya kalau suatu saat saya salah dan saya berdosa. Yang ngajarin Allah, Pak. Jadi ajarin ke umatmu doa ini. Artinya, ya Allah, saya suatu saat salah loh ya Allah. Suatu saat saya lalai, tapi jangan dihukum loh ya Allah. Oke, kata Allah. Gimana bahagia, Pak? Ini bukan angin segar buat pendosa, ya. Artinya, kalau suatu saat kita terpeleset, Pak, insya Allah selama Anda meninggal tidak bawa syirik, ampun doa. Tidak mau begitu. Kecuali kalau meninggal, makanya yang paling akhir apa hadiahnya? Hadiahnya akan diampuni. Wa ghufira liman lam yusyrik billah min ummati syai'an. Muhammad. Jadi hamba-Mu siapapun yang meninggal yang tidak menyekutukan Allah, ada kemungkinan besar diampuni Allah SWT. Makanya, Pak, saya tadi paling ingin kita teh meninggal bawa syirik, Pak. Sholatlah rajin, minta ke Allah mah minta, cuman kalau roh kidul sok minta. Oh ini gawat, Pak, pakai jimat-jimat, keris-keris. Oh ini setan tahu betul, Pak. Makanya dalam Quran, Pak, dalam surat Az-Zumar yang bawa Quran dia, surat Az-Zumar surat 39 ayat 55. Apa pesan Allah ke Rasul, Pak? Allah katakan,
walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Ada baik surat 39 ayat 65. Surat Az-Zumar ayat 65. Ini pesan Allah ke Rasul, Pak. Apa pesan Allah, Pak? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Itu sumpah. Kalau di Quran ada wa dan laqad, itu artinya sungguh, benar-benar. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Muhammad, aku ingatkan kepada Anda. Kan Anda banyak dapat hadiah. Hadiah sholat, hadiah khawatir surat Baqarah. Tapi ingat, kalau kau meninggal, kau campur dengan kesyirikan, amalul laqad asyrakta la yahbatanna amaluk. Niscaya amal-amal Anda hapus semua. Hapus. Wala takunanna minal khasirin. Pasti ada rugi. Sehebat apapun saumnya saum Daud, sedekahnya dia sekian puluh juta, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, meninggal syirik, habis. Istilah bahasa Sunda mah capek gawe, kapake, hati-hati betul untuk syirik kita. Syirik ini kadang nggak tersembunyi, Pak. Kita nggak tahu, ternyata percaya hari baik, hari siang syirik, Pak. Atau itu syirik, Pak. Sampai-sampai Nabi pesankan ke kita umatnya 3 kali, Pak. Apa kata Nabi? Atiyaku syirik, tiarau syirik, tiarau syirik. Jangan Anda percaya dengan burung. Toyot kan burung, Pak. Burung, suara burung, kuak-kuak, ada yang meninggal, itu syirik. Ya, itu pokoknya nggak sial dengan sesuatu. Kalau mau nikahan dihitung hari baik, Pak. Calonnya kemis pahing, calon istri sama sapon, itu oh baik kami sapon, Pak. Itu syirik, Pak. Ya, apalagi yang betul syiriknya yang nggak kerasa, Pak. Namanya tanjil. Tanjil ini perbintangan, haram. Nggak boleh, Pak. Aquarius jodohnya dengan Pisces, Leo dan Scorpio. Itu haram. Nggak boleh, Pak. Itu tanjil, haram, syirik. Apalagi, Pak, yang disebut oleh Nabi SAW yang termasuk syirik adalah apa? Dengan tamaim. Tamaim itu jimat. Nggak boleh. Termasuk meyakini dengan kalau lahiran itu udah 4 bulan kemana-mana bawa gunting, bawa jarum, bawa panggai, itu haram. Ya, udah 8 bulan anduknya jangan dililit dari ari-ari, itu syirik begitu. Makanya Nabi SAW ajarkan kita satu doa, ya, supaya anak kita itu rajin sholat. Kalau anak rajin sholat, Pak, insya Allah dibersihkan dari sifat syirik, Pak. Makanya doa ini harus Bapak hafal, sudah hafal insya Allah, ya. Ini dalam surat Ibrahim, doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Surat Ibrahim, Pak. Ini saking pentingnya, Pak, oleh Nabi kan sholat. Pak, sholat itu ada kaitannya dengan rezeki, Pak. Sangat erat ternyata, Pak. Jangan dikira sholatnya nggak ada hubungan dengan rezeki. Banyak sekarang orang, Pak, Ustaz, sekarang rezeki saya mampet, usaha lagi ekonomi kurang baik sekarang, semuanya lagi turun. Perbaiki sholat, kuatkan sholat. Allah janji di Quran, Pak, buka Qurannya, yang bawa Quran bawa HP, surat nomor 20 ayat 132. Lihat, Pak, kaitan sholat dengan rezeki, dan rezeki tidak harus berbentuk duit. Pantesan, Pak, kenapa kok Nabi SAW untuk bab sholat khusus diundang? Kalau perintah lain mah dari Jibril, Pak, saum, apalagi haji, apalagi semua perintah-perintah itu lewat kurir gitu ya, kurirnya Jibril. Kecuali sholat langsung dipanggil, Pak. Kenapa? Allah ingin ingatkan sholat ini yang paling penting. Kenapa? Dia bisa mencakup, mendapatkan rezeki yang berkah. Rezeki bukan hanya duit. Coba lihat di surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ada berarti wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat.
bukan untuk haji, bukan untuk sedekah, bukan, tapi sholat. Jangan sampai keluarga Anda ada yang nggak sholat, kata Allah. Kenapa? Kalau Anda sudah melakukan itu, Anda sabar, ngajak anak sholat terus sabar nggak Pak? Sabar, Pak. Bangun subuh, bangun. Males Pak bangunin anak ini. Dan sing sabar ajak semua sholat. Kalau kau lakukan itu, rezeki urusan saja. Jadi Allah kaitkan sholatnya dengan rezeki Pak. Rezeki itu bukan hanya duit. Rezeki itu apa sih? Bentuk rezeki itu ada 7 kebahagiaan dunia ya Pak. Rezeki dunia itu 7. Kata siapa? Ibnu Abbas. Apa bentuknya pertama rezeki? Kata Ibnu Abbas, yang masuk ke rezeki itu pertama qalbun syakurun, hati yang pandai bersyukur. Bapak kalau ada punya hati pandai bersyukur, istri teh pandai bersyukur, anak teh bersyukur, merasa cukup, syukur teh rezeki Pak. Punya istri pandai merasa qanaah, syukur, itu rezeki. Dan koruptor teh dirongong sama siapa Pak? Istri Pak, belakang kan gitu. Wah, dari dulu dia belum punya kalung, sebelah dia punya coklat, kreatif dengan kau. Nah, pakai diiman korupsi. Mereka punya istri yang remote, bersyukur rezeki. Yang kedua apa? Bentuk rezeki azwajun soleh, kata Ibnu Abbas, pasangan yang soleh. Yang ketiga auladun abror, anak-anak yang taat. Rezeki Pak, ini anak soleh kok. Yang keempat baru harta al-malun halalun, harta yang halal, itu rezeki. Yang kelima bi'atus soleh, teman-teman soleh, ini rezeki Pak. Rezeki. Jadi saling mencari nanti Pak di hari kiamat itu. Nanti Pak Haji kan jadi komandan di depan nih. Coba cek anggotanya ada nggak semua? Dicek Pak. Dicek satu-satu. Ternyata ada satu yang nyangkut, nggak ada. Misalnya ada Pak Soleh ada. Ada yang ketinggalan satu Pak. Ditanya, ya Allah mana Bapak Fulan, ya Allah kok nggak ada? Waktu hari malam Jumat pernah ngaji bareng kami di atasnya kok. Allah bilang ke malaikat, wahai malaikat percepat hisabnya. Udah ditunggu sama grup nanti. Ini rezeki Pak. Makanya jangan pernah lepas pecah ini grup ini pada pengajian. Jangan gara-gara apa ya merasanya begitulah yang tidak prinsip pecah. Jadi kadang suka mengamati di DKM atau kumpulan Pak ya, suka ada selentingan Pak. Misal gara-gara kurban itu jadi rame, jadi tidak akur. Gara-gara ya Allah, sudah jangan sing solid Pak ya. Kenapa? Karena kita masuk surga itu berbarengan ya, bergandengan tangan, akur, masuk surga barengan Pak. Jadi bentuk rezeki pertama tadi apa? Hati pandai bersyukur. Kedua pasangan soleh. Yang ketiga anak yang taat. Keempat rezeki halal dimudahkan. Yang kelima teman-teman soleh. Yang keenam apa rezeki Pak? Faqihu fiddin. Semakin nambah umur semakin paham agama, semakin senang ngaji Pak, itu rezeki Pak. Pengantar surga itu ilmu Pak. Orang yang duduk di sini, wah banyaklah hadis-hadis. Pak Ucup pernah sampaikan tadi, malaikat hadir mendoakan kita. Itu siapa? Orang yang cari itu. Dan puncak rezeki yang ketujuh kata Ibnu Abbas, wafatu fi husnil khotimah. Kita akan dikondisikan, diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Walaupun masa lalu kita banyak maksiat Pak. Dulu kita pernah judi, pernah macam-macam dosa kita Pak. Nanti kalau Allah sayang diberi rezeki, dikondisikan meninggal dalam ketaatan. Lagi pegang Quran, meninggal lagi sholat, meninggal lagi Jumatan, Mang Ode meninggal Jumatan, itu rezeki Pak. Nggak semua orang dapat rezeki itu Pak. Makanya minta sama Allah supaya anak kita dijadikan ahli sholat ya, dan doa kita diterima. Jadi kalau sudah dapat ini Pak, anak Bapak tidak hanya dunia yang oke, tapi akhirat sholat yang oke, dan doanya diterima, insya Allah aman Pak. Aman Bapak. Kalau anak dan sholat Pak, dan Bapak tidak ada upaya untuk mengajak dia sholat, Bapak meninggal, ini anak menjadi narik Bapak masuk surga, ditarik Pak, nggak jadi Pak, nggak jadi masuk surga. Nanti di pintu surga ada yang ngacung Pak, ya Allah saya anaknya Bapak itu, ya Allah saya nggak mau di neraka. Saya tidak sholat, bukan tidak sholat, tapi nggak diajar sholat ya Allah, nggak diajar wudhu, nggak diajar ngaji, dikasih duit terus ya Allah, Pak nggak jadi masuk surga Pak. Ya makanya ada kalimat begini dalam hadis nih, Basyirul masyain fi dhulam ila masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Bahwa Pak kalau jalan subuh ke masjid hadiahnya ini Pak,
Jadi kata Nabi, kabar gembira untuk orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid. Apa hadiahnya Pak? Nur, cahaya taman, cahaya sempurna di hari kiamat. Ya, ke masjid. Nah, kenapa? Karena Rasul waktu Mi'raj juga di malam hari. Itu kan musim dingin, Pak. Sekarang Bandung dingin. Pakai Pak hadis ini Pak. Udah dingin, Bapak jalan gelap-gelap ke masjid, sholat berjamaah subuh, dapat pahala ini Pak. Taman yaumil qiyamah. Nah, ini ayat yang tadi ya. Ya, sholat ikatan terakhir. Lihatlah, nanti akan datang di hari kiamat Pak. Semua orang meninggalkan amal soleh. Yang paling lepas ikatan terakhir sholat. Ya. Jadi sholatnya nanti hari kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada orang yang sholat sujud. Makanya Pak, secara tidak langsung kita ini peredam murkanya Allah. Allah ingin menghancurkan dunia ini. Melihat di atas masih ada yang sujud, tunda sebentar. Masih ada yang sujud. Kalau sudah tidak ada yang sujud Pak, hancur kita. Makanya harusnya yang maksiat di sekitar atasnya berterima kasih sama jemaah atas. Ini peredam murkanya Allah. Nggak ada yang sholat, sudah habis gitu. Makanya diancam dengan megatrust. Kan megatrust kan sekarang lagi nih terus. Sudah Pak, sholatnya betulin. Bisolat wastabir alaiha la nas'aluka rizqa. Nah, terakhir saya ingin sampaikan Pak ya, dalam kitab Az-Zawajir, kemuliaan orang yang sholat ada 5. Pertama, dihindarkan dari kesempitan hidup, dihindarkan dari siksa kubur, kitab dari tangan kanan, disirat seperti kilat, masuk surga tanpa hisab. Sama yuk. Ini 5 orang sholat 5. Makanya bodoh betul yang gak sholat. Yang menanti sholatnya kayak 2:30, asal 4:30, cari duit terus. Kurang sehat saya. Dia nggak ngerti itu. Kalau sholatnya sangat mendukung dia untuk dapat rezeki yang barokah. Ya itulah sekilas kisah tentang Isra wal Mi'raj. Nanti Bapak juga akan dengar dari versi lain mungkin ya, entah blognya seperti apa, entah bagaimana. Nah, tapi intinya Pak 3 tadi itu hadiah dari Isra Mi'raj. Pertama sholat, yang kedua khawatim surat. Makanya Bapak apalin betul kan doa itu ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum saya suatu saat saya salah dan saya lupa ya Allah. Itu doa yang diajarkan Allah, hadiah dari Allah untuk Nabi untuk kita. Yang ketiga, janji Allah, apa kata Allah? Kalau Anda meninggal tanpa syirik, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Iya, maka. Mungkin mendukung saja lah. Menurut ya. Bagi dari efektif sekali. Perihal masalah ketidakimanan terhadap Isra Mi'raj ya. Kalau yang Isra sudah terbukti ya, ketepatan cahaya. Burung itu kan kilat, berarti dia lebih cepat daripada kilat. Sekarang kan pesawat tempur itu udah 1.5 menit udah 13.000. Yang Mi'raj ini baru ketemu nih. Ternyata di atmosfer itu adalah atmosfer untuk bumi itu berputar itu kan satu menit itu bisa mengelilingi bumi ya. Dan ternyata ada langit hitam ini yang muntahan itu. Muntahan. Jadi artinya kalau dulu keimanannya Abu Bakar itu karena pelajaran tauhid dan truknya Rasulullah. Namun dalam perkembangan sekarang ini ternyata ada ensiklopedia baru, Al-Quran ini 86 sudah terbukti secara ilmiah. Isra Mi'raj mungkin dulu dipertentangkan karena memandangnya Mi'raj itu mestinya dipandang dari ilmu astronomi. Itu yang mungkin hanya tambahan itu saja. Kira-kira jadi kabar gembira bahwa dengan perkembangan 1500 tahun itu ternyata yang dulu Al-Quran belum terbukti itu sudah terbukti. Seperti misalnya ada gunung api di laut gitu ya. Seperti misalnya gunung itu adalah penyeimbang itu semua sekarang terbukti. Semacam manusia itu pertama lahir adalah halakoh. Jadi para ilmuwan sekarang sudah berkesimpulan di ensiklopedia Al-Quran itu 86 sudah mulai terbukti 86%. Kalau dulu di zaman Nabi mungkin ketauhidannya saja Abu Bakar itu percaya
sama Rasulullah itu karena Rasulullah tidak pernah bohong. Nah ini mungkin ada bagusnya juga memang kita perlu melihat sesuatu itu dari bidang ilmunya. Kalau mungkin ada yang bicara Mi'raj, kita panggil bagian astronominya. Namun kita tadi tidak sangat simpel sekali dan Betul, Pak. Ya setuju, Pak. Jadi begini ya, Rasul itu ini menunjukkan bahwa Quran itu bukan bikinan Rasul, bukan bikinan Muhammad. Ada marajal bahraini yatafiyan bainahuma barzakhun la yadghiyan fa bi ayyi ala rabbikuma. Nanti ada dua sungai yang bertemu yang tidak bercampur. Satunya air tawar, satunya air asin. Bertemu tapi tidak bercampur. Nabi mana tahu ada di mana, Pak? Ini artinya kok terbukti sekarang ada ketemu laut itu. Di Mediterania ada dua laut, ada banyak pernah lihat. Dia Pak nggak bersatu, Pak. Kapal mah lewat. Cuman ikan nggak tembus. Barzah, ada barzah pembatas. Ya Allah. Ada lagi api di dalam air, betul ada air terjun dalam sungai, ada. Nabi nggak pernah nyelam, Pak, dulu, Pak. Dan sekarang terbukti artinya, Pak, kalau misalnya dari Quran yang belum kita paham, pasti suatu saat terbukti. Ini lemahnya akal kita saja, Pak. Dulu kata Nabi apa? La tasrabqa iman. Jangan Anda minum sambil berdiri. Nabi nggak tahu kenapa ya. Nabi mengucapkan, kan Nabi itu wala yatiku alil hawa in huwa wahyu yuha. Yang disampaikan Nabi itu wahyu, Pak. Walaupun Nabi belum ngerti tuh. Sampai-sampai wahyu dari Allah sampaikan Muhammad la tasrabqa iman. Jangan kau minum sambil berdiri. Ternyata minum sambil berdiri itu, Pak, efeknya apa? Baru ketahuan sekarang. Kalau kita duduk, kelepet ginjal teh tutup. Kalau duduk ini minum, itu teh air disaring sama saringan ginjal. Kalau berdiri, ternyata langsung ke ginjal. Makanya suka sakit ginjal. Kalau minum sambil berdiri itu, Mas, saya nih baru sekarang. Dan semua pasti begitu nanti, Pak. Kok minum zam-zam harus berdiri sunnahnya? Kalau zam-zam berdiri supaya klepnya terbuka langsung nyaring ginjal. Karena zam-zam, Bang, dan itu mah penelitian sekarang. Saya setuju, Pak. Memang harusnya ahlinya itu kalau bicara tentang anatomi tubuh itu dokter itu bisa, Pak. Kan ada dokter masuk Islam gara-gara meneliti kromosom ternyata berlawanan X, Y dan sebagainya masuk Islam. Jadi banyak ilmuwan-ilmuwan, Pak, dia mencari betulkah Quran ini. Kalau ketemu dia syahadat, Pak. Makanya sebenarnya mu'alaf itu yang ketemu Islam dari penelitian itu imannya lebih kokoh biasanya, Pak. Dia yakin, oh Quran itu betul dari Allah. Nah kita kan Islam dari lahir. Ya kadang goyang, kadang angkat. Karena Islam ya Islam, saya bapak saya Islam, kakek saya Islam. Baru kalau Islam yang kayak itu cari, Pak, ketemu kayak Umar itu kan surat Toha, ada cerita sport dan seterusnya, itu kokoh imannya. Makanya doa yang bersama Nabi itu awalnya apa dia jadi, Pak? Iman alayatan, ya Allah, jangan jadikan iman saya goyang-goyang. Pancakkan, istiqomahkan, supaya apa? Bersama dengan Rasul. Saya setuju tuh, Pak. Oh, saya baru tahu tuh ada yang langit-langit begitu, Pak, ya. Atmosfer itu mah bidang astronomi yang begitu ya. Dan Masya Allah ya, dan Quran pasti betul, Pak. Dan bukan bikinan makhluk. Kan Allah nantang, Pak. Di surat Baqarah kan gitu. Wa in kuntum fi raibin mimma, kalau Anda ragu tentang Quran, sok bikin satu surat yang semisal. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Anda nggak akan pernah bisa bikin Quran walaupun satu surat, satu ayat, nggak bisa. Dulu kan ada yang coba-coba bikin Quran, pernah dengar ya? Bikin surat fil, gajah. Tapi lucu, Pak. Al-fil, mal-fil, wa mal-fil, gajah. Tahukah Anda gajah? Gajah, jadi aneh gitu. Jadi keketawaan dan nggak bisa, Pak. Al-filan bukan cerita gajah, cerita kekuasaan Allah. Ya, benar, Pak, mewajah dia. Ya cukup ya, maka Yang tahu sejarah sholat, Pak, kenapa subuh 2 rakaat, pohon 4 rakaat, sejak itu ada sejarah. Yang kedua, Nabi Musa ketemu dengan kanjeng Nabi itu jasad dan ruh. gimana? Kita ngomong Ketemu Nabi Musa ya, apakah ketemu dengan jasad dan ruhnya? Ya. Nabi Musanya apakah ruhnya saja kan sudah meninggal? Oke. Yang pertama, dasarnya dari mana sih subuh dari 2? Jadi kan asal Isa kan udah ngantuk. Gimana kok Isa 2?
terus subuh masih sekitar 4. Gini, untuk yang ada, makanya zikirnya ada macam-macam Pak ya. Ada zikirnya berupa sholat. Kalau misal tentang rokaat ya, ini mah sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Walaupun dulu Nabi mah sholatnya nggak pakai rokaat, kan sholat Nabi pertama kan sholat tahajud. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi sholat Nabi itu bukan ruku, sujud, ruku begitu. Begitu ada syariat ketemu dengan Allah. Nah, yang menentukan sholat subuh 2 itu siapa? Allah. Jadi kalau kita nanya, kenapa sih kok 2? Kenapa sih kok 4? Nah itu pertanyaan sampai saya sekarang sudah belum tahu jawabannya. Dan memang itu sudah dari aturan Allah, kita tinggal sami'na wa ata'na. Nah 2, 4 itu sudah koki dari sana, aturan dari Allahnya harus begitu. Ya. Terus ada yang nanya begini, kenapa sih habis sholatnya zikir subhanallah harus 30 kilo? Kenapa nggak 35 gitu? Itu mah pertanyaan yang sudah, kalau kita sudah sampaikan hadis seperti itu sudah kita sami'na wa ata'na. 2, 4 itu ada iman apa dulu ya? Kenapa kok subuh si 2 sih? Gitu ya. Sudah kita Pak, sampai kalau ada pertanyaan di benak kita begini Pak ya, Allah tercipta dari apa sih? Atau sebelum ada manusia, sebelum ada bumi, Allah ngapain ya? Nganggur gitu Allah. Itu dari syaitan. Kalau sampai masuk pertanyaan itu Pak, Allah dari apa sih? Terbuat dari apa? Kan di Quran ada yadullah, tangannya Allah. Kayak apa tangannya Allah? Udah jangan masuk ke sana Pak. Bisa gila nanti Pak. Kita tidak sahabat begitu Pak. Dikulik segala Pak. Kenapa ya? Allah dari apa sih? Zat Allah seperti apa? Yang jelas Allah punya wajah, wajahullah. Allah punya wajah. Kayak apa wajah Allah? Allah turun ke langit dunia, kan gitu. Tahajudan gitu Pak. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailah hatta yabqa sulusul lail akhir. Allah itu turun ke langit dunia ketika malam tinggal 1/3. Allah turun, artinya turun kan perlu tangga, ada Pak? Jadi Allah pakai tangga atau gimana? Turunnya Allah itu kayak apa sih? Kok Allah turun? Udah jangan pikir ke sana Pak. Pokoknya Allah turun ke langit dunia dengan caranya Allah. Allah itu lebih dekat dari ulat leher. Aqrabu bin hablil warid. Allah itu dekat dan kepadanya lebih dekat dari urat leher. Kan urat leher segini Pak, artinya Allah lebih dekat. Gimana dong? Jadi kalau mikir yang bukan ranah kita, itu tidak diperkenankan terlalu dalam Pak. Paham nggak? Jadi udah lima aturan Allah. 2, 4 sudah. Kenapa ini kok 2? Sudah saya juga nggak ngerti kenapa. Nah terus ketemu Nabi Musa itu ruh Pak. Nabi itu mengimami ruh para nabi. Yang ketemu itu ruh, tidak biasa gitu ya. Jadi Nabi bertemu dialog, jadi Nabi bisa berdialog dengan malam gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup ya, kita tutup dengan doa, kita akhiri. Mudah-mudahan Allah SWT perkenankan kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari sifat jumawa kalau ada, sifat ujub, sifat merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat dari yang lain. Mudah-mudahan Allah hilangkan itu dengan harapan apa? Allah bersihkan sehingga kita bisa khusyuk berhadapan dengan Allah, dan mudah-mudahan kita bersama dengan para malaikat yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita doa, kita awali dengan membaca Ummul Quran, Ibarat Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna al-hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa rahmatan nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi 'ala jabatil khuldi. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا
وعلى الصراط نورا وإلى الجنة دليلا ورفيقا ومن النار سترا وحجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Akhirnya dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafarah majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah kita dalam rangka Isra Mi'raj. Untuk itu terima kasih kepada Pak Ustaz Haji Budi Hartono dan terima kasih kepada para jamaah sekalian. Sebagai penutup terakhir, Pak, kita semua dipersilahkan untuk bersama-sama ke bawah. Ada martabak. Jadi alhamdulillah Ustaz, kita kalau malam Jumat sebetulnya ada pengajian, kalau tidak Ar-Rahman, Al-Kahfi ataupun Yasin, dan ada anak-anak di bawah juga ikut, dan diakhiri biasanya kita ada, kalau tidak ya mah tidak bakso Pak, ada nasi goreng atau apapun lah. Jadi alhamdulillah ya untuk kali ini juga alhamdulillah ada. Untuk itu nanti Pak Ustaz bersama jamaah lain kita bersama-sama. Terima kasih.